Ya, selamat berjumpa di gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan untuk kita hidup bersama dengan Kristus, sebab hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai hari ini, ada anugerah Tuhan yang tak terbatas, yang tersembunyi di dalam Alkitab, namun hari ini karena Kristus itu dinyatakan kepada saya mau berbagi untuk itu, saudara, bukan bukan karena saya mengetahui segala sesuatu, tidak, tetapi karena Kristus saya diberitahu dan kemudian saya memberitahukannya kepada saudara melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hikmat Tuhan memenuhi kita dan kita diberi pengertian tentang Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan hidupmu berkemenangan diberkati karena Tuhan. Ada encouragement, ada dorongan untuk engkau dalam hidup ini. Itu ada hal yang luar biasa berkat terima dalam nama Yesus. Amin. Oke, milikku untukku. Ada peristiwa di dalam Bible, di dalam Kejadian pasal yang ke-33, ketika Jacob meets Esau, ketika Yakub bertemu dengan Esau. Sebab Yakub dan Esau adalah anak-anak yang diberkati dan mereka pergi ke tempat masing-masing yang eh, di mana mereka pergi dengan berkat Tuhan masing-masing. Bayangin saudara, Esau itu dia banyak rombongan. Yakub juga dengan rombongan, di mana Yakub ini pulang ke tanah yang ke negeri yang eh, eh, ditunjuk ditunjukkan atau menjadi milik sanak saudaranya. Saudara Esau, mungkin mereka karena kakak adik jadi kangen lalu bertemu, sampai Esau berlari menjumpainya, memeluk dan bersandar di lehernya. Ia menciumnya dan mereka berdua menangis, Esau dan Yakub. Ya, karena kakak adik. Lalu semua mendekat saudara-saudaranya. Lalu saudara Yusuf pun mendekat dan sujud di Kejadian pasal 33, 37. Lalu berkatalah Esau, apa maksudmu dengan semua yang telah kulihat ini? Ia menjawab, untuk mendapatkan kemurahan Tuanku. Jadi sampai Esau itu menghormati Yakub menghormati kakaknya, Esau itu menghormati dengan sedemikian rupa sehingga dia sampai sujud karena hormat kepada kakaknya, sampai sujud. Dan kemudian sampai dia berkata untuk mendapatkan kemurahan Tuhanku. Tapi Esau berkata ayat 9, aku telah mempunyai banyak adikku. Apa yang kau miliki, biarlah itu milikmu. Karena Yakub ini melakukan pemberian-pemberian yang sangat banyak. Yakub di ayat 11 dikatakan, aku mempunyai segala-galanya. Jadi dia juga diberkati berlimpah. Esau berkata di ayat yang ke eh, 9, itu aku mempunyai banyak. Jadi betul-betul Esau ini diberkati berlimpah, Yakub diberkati berlimpah. Tapi Yakub memberikan sesuatu kepada Esau yang banyak. Di ayat yang ke-11, dia berkata, aku mempunyai segala-galanya. Melakukan satu pemberian kepada Esau. Tapi Esau berkata, apa yang kau miliki, biarlah itu milik. Ini adalah satu perkataan seorang kakak kepada adik yang penuh kasih. Yang penuh kasih. Nah, milikku untukku. Saudara,
Tuhan pun juga penuh kasih kepada saya, kepada saudara. Tuhan yang penuh kasih ini kepada kita, saudara, itu juga memberikan kita apa yang menjadi milik Tuhan, lalu melalui Yesus Kristus, itu ya milik Tuhan. Tetapi hari ini ada sesuatu perbedaan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 26 dikatakan, sebab bumi dan seisinya adalah milik Tuhan. Bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Nah, saudara, kalau bumi dan segala isinya itu milik Tuhan, maka sebetulnya kita di dunia ini itu hanyalah berada di tempat yang bukan milik kita, milik Tuhan. Walaupun manusia itu memiliki segala sesuatu, walaupun manusia dapat memiliki segala sesuatu, ketika ia dipanggil Tuhan pulang, toh apa yang dimiliki itu di dunia adalah tetap tinggal di bumi. Punya tanah, punya rumah, punya ladang, segala sesuatu. Semuanya tertinggal di dunia ini. Dan mempunyai kekayaan, deposito juga pasti akan terwariskan atau tertinggal di dunia ini. Tidak. Namun, saudara, ada kabar baik. 1 Korintus 3 ayat 23. Dan kamu adalah milik Kristus. Kristus milik Allah. Ternyata juga di bumi ini, di dunia ini, ada saya dan saudara. Kita juga adalah milik Kristus, milik Tuhan. Katakan bersama saya, aku milik Kristus. Ketika Yakub melakukan pemberian yang banyak kepada Esau, Esau berkata, aku mempunyai banyak adikku. Saudara, kalau kita memberi sesuatu kepada Tuhan, Tuhan berkata, bumi dan isinya adalah milikku. Tetapi yang Tuhan lihat itu bukanlah hal itu. Tuhan melihat apa yang menjadi pemberian kita itu adalah hati kita. Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk memiliki sesuatu, tetapi juga memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak bisa kita beri dengan apa yang menjadi milik kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus saya dan menebus saudara. Itu supaya kita dan hidup kita menjadi milik Tuhan. Untuk apa? Agar kita yang menjadi milik Kristus, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, atas otoritas daripada hidup kita, itu kita menjadi memakainya, semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan kabar baiknya, saudara, kan semuanya milik Tuhan, milik Kristus. Berarti saya dan saudara itu memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Apa yang dimiliki Yesus Kristus? Tuhan Yesus itu adalah, Yesus Kristus adalah putra Elohim, the Son of God. Yang pertama, apa yang menjadi milik kita dan itu untuk kita adalah sebagai anak. Anak pewaris. Apa yang dimiliki Bapa itu juga kita miliki.
Apa yang menjadi milik Tuhan, itu milik saya dan milik saudara. Karena kita adalah anak. Jadi kalau saudara hari ini, paling saudara, apa yang kau hadapi hari ini? Kau memiliki pergumulan, kau memiliki tantangan, masalah. Saudara, bukan tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus ketika berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan itu menunjukkan apa? Yesus itu juga memberi jalan, artinya jalan keluar itu milik kita. Sampai-sampai di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 itu dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Lihat, bukan usaha upaya kita mendapatkan jalan keluar, tetapi karena Tuhan itu adalah jalan. Saat saudara dicobai, dia membuatkan jalan keluar kepada kita. Tuhan Yesus itu, dia memberikan jalan keluar. Udah memberikan, dia membuatkan. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Tidak ada jalan pun, engkau di dalam Kristus, engkau di dalam jalan itu sendiri. Makanya kenapa dalam Kristus itu tidak ada yang mustahil. Karena di dalam Kristus ada jalan. Selalu ada jalan di saat tiada jalan. Nah, ada lagu begitu. Nah, saudara, jadi ketika engkau alami jalan buntu, ada tantangan, kebenarannya adalah apa yang menjadi milikku untukku. Apa yang menjadi milik saudara? Yaitu jalan keluar. Karena saudara milik Kristus. Yesus sendiri adalah jalan. Dia berkuasa. Maka ketika saudara alami tantangan, apa yang menjadi milik Kristus, itu milik saudara. Bukan saja saudara menjadi milik Tuhan, ditebus menjadi miliknya. Bukan saja saudara itu hanya sekedar berhenti milik Tuhan, titik. Tetapi apa yang dimiliki Kristus, itu menjadi milik kita. Keselamatan kekal saja diberikan kepada kita. Segala sesuatu di dalam Kristus, itu milik saya dan milik saudara. Jadi saudara itu memiliki jalan keluar. Katakan bersama saya, di dalam Kristus, apa yang menjadi milik Kristus? Milikku. 1, 2, 3. Di dalam Kristus, apa yang menjadi milik Kristus juga adalah milikku. Apa yang menjadi milik Kristus itu juga milik saudara. Kalau Yesus Kristus adalah jalan, He is the way, maka ketika saudara hari ini ditempatkan di dalam Kristus karena salib Yesus, saudara itu telah ditempatkan di dalam kemungkinan. Bukan kemungkinan itu ada atau tidak, bukan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yaitu di mana engkau memiliki jalan. Bagi under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah, saudara, engkau itu apa yang menjadi milik uh, Tuhan, itu juga milik saudara, dan milik saudara adalah Yesus, dan milik saudara adalah jalan keluar. Milikku untukku. Jadi saudara memiliki jalan keluar, dan itu untuk saudara.
Apa yang menjadi milik Tuhan, ya untuk Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus engkau juga memilikinya, itu milik saudara. Nah, jadi saudara itu eh, memiliki jalan keluar di dalam setiap tantangan. Ayo katakan bersama saya. Tantangan masalahku hari ini itu memiliki jalan keluar. Sebab jalan keluar itu adalah milikku. Saudara itu punya jalan keluar. Kenapa manusia itu memiliki ada dikatakan the power of kepepet. The power of kepepet itu kuasa kepepet. Saat kepepet, terpepet, ada ada jalan keluar. Ada aja jalan keluar itu selalu ada gitu. Karena engkau itu selalu punya jalan keluar. Yesus ketika ada di padang gurun itu dicobai oleh setan, iblis. Ketika dia dicobai oleh setan, lalu iblis itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau menyembah aku," kata setan itu, "semua itu akan menjadi milik." Saudara, ini adalah kebohongan besar tentang kepemilikan. Setan berkata, "Eh, jika engkau menyembah aku, semuanya ini akan menjadi milik." Itu kebohongan besar. Karena apa? Langit dan bumi dan segala isinya itu milikku. Masa dibohongi oleh setan? Apa yang kalau kau menyembah aku, semua itu akan menjadi milik. Apa yang menjadi milik? Apa yang dijanjikan oleh setan, saudara? Sebab iblis di ayat yang kelima, iblis itu membawa Yesus naik ke gunung yang tinggi. Di gunung dari gunung itu dalam sekejap mata diperlihatkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia, seluruh kerajaan. Jadi kan seluruh kuasa, seluruh kekayaan, seluruh kemuliaan di dunia ini ditunjukkan kepada Yesus. Iblis berkata, "Aku akan memberikan semua kuasa ini beserta kemuliaannya kepadamu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku dan aku dapat memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki." Wah, iblis ini ya memang setan ya. Ya sah-sah aja kalau sombong. Sah-sah aja kalau menyombongkan diri itu sah-sah aja. Oh, memang setan. Iblis itu, setan itu sudah jatuh, ya kan? Sudah tidak berkenan, mau sombong, mau jatuh kemana lagi? Yang dia sudah jatuhnya udah mentok, sudah ngeplek kalau dalam bahasa Jawa. Mau sombong, ya tetap aja di situ. Karena setan. Kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, dia maha tinggi, dia yang maha tinggi, ya sudah tinggi, mulia. Nah, saya dan saudara ditempatkan itu di dalam Kristus, bukan di dalam setan. Kalau kalau saya tidak bangga sebetulnya, nggak bangga sama sekali. Malah kasihan. Saya melihat ada orang didoakan, dan itu baru terjadi di depan mata saya. Orang itu meronta-ronta, lalu dipegangin orang empat, kemudian ditanya oleh si pengkhotbah pembicara ini, "Kamu siapa?" Orang-orang yang agak kerasukan itu berkata, "Aku setan," katanya. Eh,
Kenapa ya orang Kristen masih banyak yang percaya bisa kerasukan setan ya? Kan tubuh kita baik Roh Kudus. Kan kita di dalam Kristus. Masa di dalam Kristus itu kok ada setan? Di dalam rumah saudara ada orang gila nggak? Coba saya tanya sama saudara, siapa yang ada orang gila di rumahnya? Coba tulis di kolom komen. Tapi ya jangan berkata gini. Ada Pastor orang gila di rumah saya. Siapa? Istri saya, suami saya. Wah, itu kan karena saudara lagi bermusuhan aja ya. Atau apakah saudara itu mengizinkan ada orang gila, lusuh, masuk rumah saudara? Mendekat aja saudara usir. Ya. Kelihatan mau mendekat aja pintu saudara, pagar pintu rumah saudara udah saudara tutup. Bek, gitu kan. Iya toh. Ya kan pasti rumah di saudara kan waras semua. Nggak ada toh. Nah masa di dalam Kristus loh, in Christ dalam Kristus. Masa ada si gila itu, setan. Nggak ada. Dan tubuh saudara baik Roh Kudus. Masih aja saudara ngomong. Karena orang itu ditanya, siapa kamu? Setan katanya. Lah, lah kamu kan punya nama. Orang yang menganggap dirinya setan, dia sedang tidak menghargai Tuhan Yesus. Ya, oh, namanya stres aja sih. Bukan kerasukan setan. Orang percaya Yesus nggak bisa kerasukan setan. Serius nggak bisa. Kalau ada orang Kristen yang kesetanan, kan ada saudara, ada kita tuh. Nah, saudara ada Roh Kudus dalam hidup, ada Kristus. Melihat saudara itu sebetulnya setan melihat Kristus. Persis ketika Yesus di Gadara, di Gerasa, Yesus turun dari perahu, orang yang kerasukan setan legion jumlahnya banyak, langsung sujud di depan Yesus dan berkata, apa urusanmu, hei putra Elohim yang maha tinggi? Waktuku belum tiba. Setan udah takut duluan. Harusnya orang kerasukan setan, kalau betul itu di dalam dirinya setan, kalau melihat saudara, itu melihat, ampuni aku Yesus. Mestinya gitu. Harusnya sih. Tapi dalam nama Yesus itu terjadi pada kita. Katakan amin. Setan berkata kepada Yesus ketika menunjukkan dunia dan kemuliaannya seisinya berkata, kalau engkau menyembah aku, semua jadi milikmu. Lalu Yesus berkata, nyalah daripadaku setan, itu Lukas 4 ayat 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Elohim, dan hanya kepadanya lah engkau harus beribadah. Jadi setan di Logodo, apa dulu? Setan ditelanjangi oleh Yesus bahwa engkau harus menyembah Tuhan, Elohim, dan hanya kepadanya lah engkau beribadah. Jadi saudara, Tuhan berkata bahwa sebetulnya tidak bisa. Firman Tuhan sudah berkata, langit dan bumi dan segala isinya milikku, kata Tuhan Yesus. Masa setan dengan enaknya berkata, kalau nyembah aku, semua aku berikan kepadamu. Itu kebohongan. Itu the liar. Dan Yesus itu memiliki mata, saudara. Real eyes, realize, real eyes. Mata yang sejati itu menyadari adanya mata kesombongan. Real eyes, realize, real lies. Dan Yesus bisa melihat itu. Dan hari ini di dalam Kristus, apa yang menjadi milik Kristus itu milik saudara. Kemuliaannya, kuasanya.
ada kuasa Roh Kudus di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Saya katakan amin. Ingat, ketika engkau menghadapi cobaan, ketika engkau menghadapi pergumulan, kemenangan itu milik saudara. Apa yang menjadi milikmu adalah untuk. Kalau Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saudara, dengan memberikan Roh Kudusnya di dalam saudara, apa yang menjadi milikmu adalah untukmu. Saudara, Tuhan memberikan sesuatu untuk dimiliki, itu bukan hanya dimiliki saja, tetapi untuk saudara gunakan dalam hidup. Saudara manfaatkan dalam hidup saudara. Ayolah, saudara, gunakan itu. Ini kalau saya live begitu, 3 device nyala. Satu handphone buat live TikTok, laptop buat untuk di YouTube, dan satu handphone untuk sebagai contoh, nyontoh apa, catatan ngelihat Alkitab. Karena saya punyanya ya ini. Saya tidak punya kelengkapan yang lain. Seperti seorang gamer punya apa. Wah, itu saya nggak punya, saudara. Mahal harganya. Kelengkapan lain saya nggak punya. Tapi apa yang menjadi milik saya, itu adalah milik saya untuk saya. Untuk saya apakan? Untuk saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani saudara. Ya ini yang saya punya. Ada lagu pujian yang berkata, eh, ada sebuah lagu pujian tuh berkata begini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apa yang menjadi milikmu adalah untuk saudara. Apa yang menjadi milik saudara? Yaitu apa yang dimiliki Yesus Kristus di dalam Elohim, dalam Tuhan. Kuasanya. Kuasa Tuhan itu milik saudara. Dan itu untuk saudara. Dan kuasa itu percayalah bekerja untuk saudara. Itulah kepemilikan yang kita miliki di dalam Kristus karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Dan membuat kita memilikinya. Wow, ini kebaikan Tuhan. Ini anugerah. Maka dari itu, saudara, Tuhan memberikan saudara. Apa yang menjadi milik Tuhan, itu milik saudara juga. Kalau surga milik Tuhan, engkau dijadikan warga surga, ya nanti kita menikmatinya. Tapi Tuhan memberkatimu dengan menikmatinya. Di kitab Pengkhotbah itu ada dikatakan begini. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang kepadanya Elohim berikan kekayaan dan kemakmuran dan kuasa untuk menikmati dan menerima bagiannya serta bersukacita di dalam jerih lelahnya. Ini pun adalah karunia Elohim. Ada karunia Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam Yesus. Tuhan memberikan kekayaan, kemakmuran, lalu juga kuasa untuk menikmati. Tuh. Untuk menikmati itu perlu kuasa. Betul nggak? Ada rumah bagus, mewah.
Saudara tidak diberi kuasa menikmati. Saudara kan cuma melihat aja. Wow, bagus ya rumahnya. Ya sih gitu aja. Saudara naik sebuah kapal feri dengan segala fasilitasnya, makan gratis, tidur tidur gratis, semuanya gratis. Tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati semua yang gratis. Ya nggak bisa. Tapi Tuhan memberimu kuasa untuk menikmati. Apa yang menjadi milik engkau diberkati, itu untuk kabar baiknya. Tuhan memberi kuasa kepada saudara untuk menikmati. Itu untuk saudara. Esau tahu bahwa ketika Yakub memberikan sesuatu kepada Esau, Esau berkata, tadi dikatakan di Kejadian 36 tadi, saudara. Di Kejadian 33, Esau berkata bahwa biarlah apa yang kau miliki, biarlah itu untukmu, kata Esau. Karena Esau tahu berkatnya Yakub, milik Yakub, ya sudah untuk Yakub. Berkatku, milikku, untukku. Tapi ingin memberi. Esau hanya menghargai kuasa menikmati itu. Saudara, Tuhan telah menebus saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi milik Kristus, milik saudara. Karena kita anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi milik Kristus, Dia memberikan kuasa kepada saudara. Memberikan kenikmatan kepada saudara. Apa yang menjadi milikmu untuk saudara. Engkau diberi kuasa untuk menikmati. Punya uang banyak tidak bisa menikmati, itu tidak punya kuasa. Punya keluarga tidak bisa menikmati, karena dia tidak memiliki kuasa. Punya makanan tidak bisa menikmati, karena tidak memiliki kuasa. Banyak tahu saudara orang yang tidak memiliki kuasa atas makanan. Nggak mau makan ini gitu. Wah, kolesterol tinggi. Nah, artinya apa? Ada kuasa itu ada batasnya. Memang. Betul, Yesus Maha Kuasa. Tapi kuasa yang diberikan kepada saudara, itu untuk mengatur hidup saudara. Bukan sembarangan. Karena itu anugerah. Anugerah itu bukan license to sin. Anugerah itu adalah untuk engkau itu bebas dari dosa, tapi bukan bebas berbuat dosa. Tuhan itu memberkati saudara kuasa untuk menikmati makanan. Bukan bebas menikmati semua makanan. Semua saudara lahap. Bermasalahlah kesehatan itu. Betul ya, saudara? Tapi Tuhan memberimu kuasa untuk engkau hidup sehat. Memberimu kuasa untuk hidup diberkati. Bukan diberi kuasa untuk hidup sembarang. Saya berdoa saudara, apa yang menjadi milik itu untuk, yaitu kuasa Tuhan untuk menolong saudara yang sakit. Yang menjadi milikmu adalah sembuh, dan yang menjadi dan untukmu terimalah kesehatan yang baik. Kau yang lagi kekurangan, apa yang menjadi milikmu adalah Jehovah Jireh, Yahweh Yireh. Dia Tuhan yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah milikmu. Dan yang menjadi untukmu adalah engkau alami pemenuhan kebutuhanmu. Cukup diberkati apa yang menjadi permintaan doamu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Yang percaya terima berkat Tuhan dikatakan amin. Amin.